Ulama Indonesia yang paling banyak menulis kitab adalah orang-orang berpengaruh pada zamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami muliakan, yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo-bejane wong kang lali isih luwih bejo wong kang eling lan waspada dan tetap NKRI harga mati. Bukti ulama Nusantara bukan kelas teri. Ulama Indonesia yang paling banyak menulis kitab adalah orang-orang berpengaruh pada zamannya. Karya mereka sangat terkenal dan hingga kini masih dipelajari oleh kalangan santri di tanah air maupun penuntut ilmu di belahan dunia. Sebut saja Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, ulama asal Banten yang menjadi imam Masjidil Haram. Beliau adalah ulama yang sangat produktif menulis kitab. Jumlah karyanya sekitar 115 kitab. Meliputi bidang ilmu fikih, tasawuf, tauhid, tafsir, dan hadis. Ini luar biasa, 115 kitab karya beliau, dan itu pun tidak satu fan ilmu, tapi mencakup semua fan ilmu. Ilmu fikih beliau, ilmu tasawuf beliau juga mengarang, tauhid, tasawuf, tafsir, dan hadis. Berikut ulama Indonesia yang paling banyak menulis kitab, dihimpun dari berbagai sumber. Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani 1230-1314 Hijriah atau 1897 Masehi. Beliau dijuluki Sayyid Ulama Al-Hijaz atau pemimpin ulama Hijaz. Lahir di kampung Tanara, desa Tanara, desa kecil di kecamatan Tirtayasa. Sekarang desa kecil di kecamatan Tirtayasa, sekarang kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, Banten, pada tahun 1230 Hijriah atau 1815 Masehi. Syekh Nawawi sangat produktif menulis hingga karyanya mencapai 100 judul lebih, meliputi berbagai disiplin ilmu. Di antara karyanya adalah bidang tauhid Nurud Dolam, bidang tasawuf akhlak Qadrul Ghais, Nasoihul Ibad, Tangkihul Qaul Al-Hasis fi Syarhi Lubabil Hadis. Bidang fikih Kasyifatus Saja fi Syarhi Safinah Tinnaja, Hasyisyah Tausyih Alal Fathil Qorib Al-Mujib, Nihayatuz Zain Bahjatul Wasail bi Syarhil Masail. Bidang adab rumah tangga Nguqudul Lujain fi Bayani Hukukuz Zaujain. Bidang akhlak Muraqil Ubudiyah Syarah Bidayatul Hidayah. Bidang tafsir Tafsir An-Nawawi Murahul Labib atau Tafsir Munir namanya. Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi yang kedua 1860-1916 Masehi. Lahir di Nagari Koto Tuo, Kecamatan 4 Koto, Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada 6 Zulhijjah 1276 Hijriah atau 1860 Masehi. Pernah menjadi guru besar madhab Syafi'i di Masjidil Haram Mekah.
Beliau termasuk ulama yang produktif, menulis kitab dan menguasai ilmu fikih, sejarah, aljabar, ilmu falak, ilmu hitung, dan ilmu ukur geometri. Syekh Ahmad Khatib memiliki puluhan kitab dibagi menjadi dua bagian, yaitu kitab berbahasa Arab dan berbahasa Melayu dengan tulisan Arab. Di antara karya beliau dalam bahasa Arab, Hasyiyah An-Nafahat ala Syarhil Waraqat lil Mahalli, Al-Jawahirun Naqiyah fil A'malil Jaibiyah, Ad-Da'i Masmu ala man yuwarrisul ikhwah wa auladil akhwan ma'a wujudil usul wal furu', Raudatul Khusab Mu'inul Jais fi tahqiqil ma'nal jais, As-Suyuf wal Khonajir ala riqab may yad'u lil kafir, Al-Qaulul Mufid ala Madla'is Sa'id, An-Natijah Al-Mardiyah fi tahqiqis sanah Asy-Syamsiyah wal Qamariyah. Terus Ad-Durratul Bahiyah fi Kaifiyah Zakati Ad-Durratil Habasyiyah. Fathul Kabir fi Basmalatit Tafsir, Al-Umad fi Man'il Qasri fi Masafah Jiddah, Kasfurron fi hukmi wad'il yad ma'a tatawuliz zaman. Adapun kitab berbahasa Melayu, Mu'allimul Khusab fi ilmil hisab, Ar-Riyad wal Wardiyah fi usulit tauhid wal fiqh asy-Syafi'i, Al-Manhajul Masyru' fil Mawaris, Dausirat pada menyatakan cerita Isra dan Mi'raj, Sulhul Jama'atain fi Jawaz Ta'addudil Jumu'atain, Al-Jawahir Al-Faridah fil Ajwibah Al-Mufidah, Fathul Mubin liman salaka Thoriqil Wasilin, Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari 1287-1366 Hijriah. Beliau lahir tahun 1287 Hijriah atau 1871 Masehi di pesantren Gedang, Tambak Rejo, Kabupaten Jombang, dan wafat tahun 1366 Hijriah atau 1947 Masehi. Beliau dijuluki Hadratus Syekh yang berarti Maha Guru dan telah hafal Kutubus Sittah, hadis 6 riwayat. Sosok ulama pendiri NU ini dikenal sangat produktif menulis kitab. Salah satu karya populernya adalah Risalah Ahlussunnah wal Jamaah fi Hadisil Mauto' wa Ashrotis Sa'ah wa Bayani Mafhumis Sunnah wal Bid'ah, Paradigma Ahlussunnah wal Jamaah, pembahasan tentang orang-orang mati, tanda-tanda akhir zaman, penjelasan sunnah dan bid'ah. Karya-karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang disunting oleh cucu beliau Kiai Haji Isom Hadik, antara lain Adabul Alim wal Muta'alim, Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, At-Tibyan fi Nahi Muqoto'ah Al-Arham, An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin, Ziyadah At-Ta'liqat, At-Tambihat Al-Wajibat
liman yasna al maulid bil munkarot. Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani 1915-1990 Masehi. Beliau adalah ulama asal Sumatera Barat yang dikenal sebagai ahli sanad hadis, ilmu falak, bahasa Arab, dan pendiri Madrasah Darul Ulum Ad-Diniyah Mekah. Beliau merupakan putra ulama terkenal Syekh Muhammad Isa Al-Fadani asal Padang. Selain aktif mengajar, Syekh Yasin Al-Fadani dikenal rajin menulis kitab. Jumlah karyanya mencapai 97 kitab. Di antaranya 9 buku tentang ilmu hadis, 25 buku tentang ilmu dan usul fiqh, serta 36 buku tentang ilmu falak. Buku-bukunya banyak dibaca para ulama dan menjadi rujukan lembaga-lembaga Islam pondok pesantren, baik itu di Arab Saudi maupun di Asia Tenggara. Kitabnya yang paling terkenal adalah Al-Fawaid Al-Janiyah, menjadi materi silabus dalam mata kuliah usul fiqh di Fakultas Syariah Al-Azhar Kairo. Berikut karya Syekh Yasin Al-Fadani. Ad-Dur Al-Mandud Syarh Sunan Abi Dawud 20 juz. Fathul Alam Syarah Bulughul Maram 4 jilid. Nail Al-Ma'mul ala Lubab Al-Usul wal Ghoyah Al-Wusul. Al-Fawaid Al-Janiyah ala Qawaidil Fiqhiyah. Jam'ul Jawani Bulghah Al-Mustaq fi ilbil Ishtiqaq. Ida'ah An-Nur Al-Lami Syarah Al-Kaukab As-Sauti. Hasyiyah ala Al-Asbah wan An-Nadhair Ad-Dur An-Nadid. Bulghiyah Al-Mustaq Syarah Al-Luma Abi Ishaq. Tatmim Ad-Dukhul Ta'liqat ala Makhdal Al-Wusul ila Ismil Usul. Nail Al-Ma'mul Hasyiyah ala Lubabil Usul wa Syarhi Ghoyah Al-Wusul. Manhal Al-Ifadah Al-Fawaid Al-Janiyah Hasyiyah ala Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, dan masih banyak yang lainnya. Terus selanjutnya adalah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari 1710-1812. Ulama fikih madhab Syafi'i dari kota Martapura. Beliau adalah pengarang kitab Sabilal Muhtadin yang banyak dijadikan rujukan bagi umat Islam di Asia Tenggara, Mesir, dan seluruh dunia. Terus Kiai Haji Ahmad Marzuki Al-Betawi 1293-1353 Hijriah atau 1800. Selanjutnya adalah Kiai Haji Ahmad Marzuki Al-Betawi 1293-1353 Hijriah atau 1876-1934 Masehi. Ulama asal Betawi bermadhab Syafi'i dan populer dengan sebutan Guru Marzuki. Semasa hidupnya beliau menulis beberapa kitab, diantaranya Zahrul Basatin fi Bayanil Laili wal Barohin 1348 Hijriah. Tamrinul Azhan Al-Ajmiyah fi Ma'rifatir Rof Minal Fadil Arabiyah
1348 Hijriah. Miftahul Fauzal Abad fi ilmil fiqhul Muhammad 1350 Hijriah dan kitab lainnya. Terus Syekh Raden Muhammad Mukhtar bin At-Torid Al-Buhuri 1862-1930. Beliau dijuluki Tuan Mukhtar Bogor, seorang mudaris atau guru besar di Masjidil Haram Mekah, juga seorang musnid dan muhaddis. Syekh Muhammad Mukhtar Bogor semasa hidupnya telah menulis puluhan kitab, antara lain yang terkenal yaitu kitab Ngaqaid Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebuah kitab teologis yang ditulis menggunakan bahasa Sunda dan diterbitkan oleh penerbit legendaris Mustafa Babul Halabi, Kairo, tahun 1341 Hijriah. Itulah ulama-ulama Nusantara yang diakui oleh dunia. Terima kasih, tetap NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.